Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan presentasikan hasil defect dan diskusi kami mengenai protokol aplikasi. Sebelum dimulai, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Rahmat, ada Bagas, Jeki, Feni, Delia, dan Samuel. Berikut adalah table of content dalam presentasi ini. Yang pertama adalah pengertian protokol aplikasi, jenis protokol aplikasi, fungsi tujuan, cara bekerja protokol aplikasi, bentuk aplikasinya, dan kesimpulannya. Yang pertama, apakah itu protokol aplikasi? Jadi, protokol aplikasi itu secara umumnya adalah bagaimana satu proses aplikasi baik client maupun server bekerja pada sistem akhir yang berbeda agar dapat menyampaikan pesan antara satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi, mentransfer data, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya di atas jaringan. Contoh protokol aplikasi yang digunakan sehari-hari seperti mampu memberikan pesan, permintaan, dan menangkap pesan tanggapan. Misalnya, jika pada server untuk membuka situs www, pesan ini akan diterima dan dikirim kembali melalui protokol ini, sehingga Anda bisa masuk ke dalam situs halaman tersebut. Jadi, apakah perbedaan protokol aplikasi dan internet protokol? Jadi, application protokol bekerja pada lapisan aplikasi, application layer, dan berfokus pada interaksi langsung dengan pengguna atau aplikasi, seperti mentransfer data web, HTTP, mengirimkan email, HTMTP, atau mentransfer file HTTP. Sementara itu, untuk internet protokol IP hanya bekerja pada lapisan jaringan, network layer, dan membantu mengatur pengamatan serta pengiriman paket antar perangkat di jaringan seperti IP version 4 atau IP version 6. Jadi, untuk hubungan aplikasi dan internet protokol adalah application protokol bekerja di atas internet protokol, misalnya protokol HTTP, dan menggunakan IP untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Jadi, jika tanpa internet protokol, data dari aplikasi protokol tidak dapat dikirim ke perangkat lainnya. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya yang akan melanjutkannya. Berikutnya adalah jenis protokol aplikasi. Yang pertama ada protokol berbasis teks, yaitu SMPT, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email. Yang kedua ada POP3 atau Post Office Protocol version 3 yang digunakan untuk mengirim email juga. Yang ketiga ada IMAP, Interest Message Access Protocol, juga digunakan untuk menerima email tetapi lebih fleksibel dari POP3. Yang keempat ada FTP atau File Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer. Dan yang kelima ada Telnet yang digunakan untuk mengakses komputer jarak jauh melalui teks. Kemudian ada protokol yang berbasis web yang dibagi antara lain, pertama ada HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, adalah untuk menampilkan halaman web. Kemudian ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, yaitu versi lebih aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data. Selain yang kedua jenis tadi, ada lagi jenis protokol lainnya. Yang pertama DNS, Domain Name System, yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain, misalnya URL yang tidak valid dihapus menjadi alamat IP.
Kemudian ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, secara otomatis memberikan alamat IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Dan yang ketiga ada SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol, yang digunakan untuk memantau dan mengelola perangkat jaringan. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan protokol aplikasi. Fungsi dari protokol aplikasi yaitu yang pertama pertukaran data, membantu pengiriman dan penerimaan data antara aplikasi di perangkat yang berbeda. Contohnya HTTP, mengatur pertukaran data antara browser dan server. Yang kedua, standarisasi komunikasi, sehingga semua aplikasi dapat saling berinteraksi meskipun berasal dari pengembang yang berbeda. Contohnya SMTP, mengatur standar pengiriman email. Pengaturan format data, menentukan format dan struktur data yang dikirimkan sehingga data dapat dipahami oleh penerima. Contohnya JSON atau XML digunakan dalam protokol REST API. Manajemen sesi, mengelola sesi komunikasi antara klien server seperti autentikasi, penggunaan, dan pelacakan status. Contohnya HTTPS, menjaga keamanan data selama sesi komunikasi. Keamanan dan enkripsi, menyediakan mekanisme keamanan seperti enkripsi untuk melindungi data dari akses tidak sah. Contohnya HTTPS menggunakan SSL atau TLS untuk mengenkripsi komunikasi. Memproses permintaan dan respon, memfasilitasi pengiriman permintaan dari klien dan pengiriman respons dari server. Contohnya FTP, mengelola permintaan pengunduhan. Tujuan protokol aplikasi yang pertama adalah interoperabilitas antara aplikasi, memungkinkan aplikasi dari berbagai platform, bahasa pemrograman atau sistem operasi untuk saling berkomunikasi. Efisiensi operasi, memastikan komunikasi data berlangsung dengan efisien baik dalam waktu maupun sumber daya. Kendala dan akurasi data, menjamin bahwa data yang dikirimkan tiba dengan benar, utuh, dan dalam urutan yang benar. Keamanan informasi, melindungi data dari ancaman seperti penyadapan, pemalsuan, atau pencurian informasi. Kenyamanan pengguna, menyediakan kerangka kerja yang mempermudah pengembangan untuk membangun aplikasi dengan fitur komunikasi jaringan tanpa harus mengatur detail teknis tingkat rendah. Kesesuaian dengan standar dunia, mendorong pengguna standar global sehingga aplikasi dapat bekerja di berbagai jenis infrastruktur jaringan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja protokol aplikasi. Yang pertama ada inisiasi permintaan. Klien membentuk permintaan sesuai aturan protokol aplikasi seperti HTTP, SMTP, dan mengirimkannya ke server melalui jaringan. Yang kedua, penerjemah alamat. Jika diperlukan, DNS menerjemahkan nama domain ke alamat IP untuk menemukan server tujuan. Yang ketiga, proses di server. Server menerima permintaan, memprosesnya, misalnya mencari file atau data, dan membentuk respons. Selanjutnya, pengiriman respon. Server mengirimkan respon ke klien yang mencakup data, contoh file HTML atau status, contoh 200 OK. Yang kelima, dekode oleh klien. Klien menerjemahkan respons, menampilkannya di halaman web atau menggunakannya untuk keperluan lain. Yang keenam, terminasi. Koneksi ditutup atau tetap terbuka untuk komunikasi selanjutnya tergantung protokol. Berikut ini adalah contoh kerjanya. Yang pertama, pengguna mengetikkan URL http://example.com di browser. Yang kedua, browser membentuk permintaan HTTP dengan metode GET untuk file index.html. Yang ketiga, permintaan dikirim ke server example.com.
Yang keempat, server memproses permintaan mencari file index.html dan mengirimkannya kembali ke browser. Yang kelima, browser menerima file dan menerjemahkannya menjadi halaman web yang tampil di layar pengguna. Selanjutnya ada bentuk pengaplikasian pada protokol aplikasi. Yang pertama ada HTTP atau HTTPS. Aplikasinya seperti halaman browser, yaitu Chrome, Firefox, di mana ini digunakan pada proses transaksi online yang aman dengan HTTPS. Lalu ada FTP, aplikasi mengunggah atau mengunduh file dari server seperti WinSCP, digunakan oleh administrator jaringan untuk manajemen file di server. Lalu ada SMTP atau IMAP dan POP3. POP3 aplikasinya pengiriman dan penerimaan email melalui layanan seperti Gmail, Outlook, digunakan untuk sinkronisasi email antar perangkat. Lalu ada DNS, aplikasinya seperti penerjemahan alamat web, contoh www.google.com menjadi alamat IP. Memastikan akses ke situs tertentu secara cepat dan terorganisasi. Lalu ada VoIP atau Voice over IP, aplikasinya panggilan suara melalui internet seperti Zoom dan WhatsApp, konferensi video berbasis jaringan. Lalu yang terakhir ada MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport, aplikasinya komunikasi pada IoT atau Internet of Things, digunakan pada pengendalian perangkat pintar seperti smartphone. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan teman-teman saya tadi, kesimpulannya yaitu protokol aplikasi adalah aturan yang mengatur komunikasi data antara perangkat dalam jaringan itu, seperti HTTP dan SMTP. Fungsinya itu memastikan data terkirim dan diterima dengan benar, mendukung interoperabilitas sistem, dan mempermudah juga aktivitas seperti browsing dan mengirim email. Dan cara kerja protokol aplikasi mencakup inisiasi permintaan juga, penerjemah alamat, pemrosesan di server, hingga pengiriman respon ke klien. Protokol ini menjadi elemen penting dalam jaringan modern saat ini, yang memungkinkan koneksi yang sangat efisien dan terorganisir. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kritik, kami ucapkan terima kasih.